فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berarti urutannya yang mana? Oh, terlanjur ini dulu kok ya. Baik. Karena yang digantikan adalah kitab yang ketiga, berarti kita baca Al-Fawaid lagi dulu. Qalat Syekhah Ummu Abdillah Al-Humaid Al-Ba'daniyah hafizahallahu ta'ala. Berapa? 63. Baik, masih di muka surat 63. Saminuha, faedah yang ke-8 dari apa? Melirihkan doa, membuat doa itu pelan-pelan, tidak keras-keras suaranya. Anna ikhfa'ad doa ab'adu lahu minal qawati'i wal musyawwishat. Bahwasanya merahasiakan doa, merahasiakan atau menyamarkan doa itu lebih jauh untuk pelakunya dari perkara-perkara yang akan memutuskannya. Apa yang terkadang memutuskan doa, yaitu kalau suaranya terlalu keras, boleh jadi nanti dia akan parau dan sakit, kemudian berhenti, tak jadi melanjutkan doanya, sudah letih duluan. Wal musyawwishat, dan perkara yang menyibukkan, karena boleh jadi nanti ada orang yang son, ada orang yang mengkritik dia. Akhirnya apa? Dia doanya jadi terputus karena mendengar ucapan orang yang komplain, yang marah-marah sama dia misalkan, atau yang lain-lain. Wal mudha'ifat, perkara-perkara yang melemahkan doa dia tadi karena sudah letih bicara bising-bising. Fa inna da'iya idza akhfa du'a, karena seorang dai di sini orang yang berdoa, karena orang yang berdoa jika dia melirihkan atau menyamarkan doanya, lam yadri bihi ahad, tidak ada seorang pun yang mengetahui dia itu tengah berdoa atau isi doanya itu. Fala yahsulu hunaka taswish, maka tidak terjadi di sana taswish, yaitu perkara yang akan menyibukkan, taswish menyibukkan pikiran, itu taswish. Wala ghairuh, ataupun yang lainnya. Tapi kalau keras-keras, misalkan doa kita, misalkan apa, ya Allah berikanlah saya rumah yang indah, dia tingkatnya 3 dan di depannya ada bunga ini, bunga itu. Mungkin ada sebagian orang di sampingnya yang dengki dan usil, bilang cukuplah 1 aja. Akhirnya kita terganggu doanya. Kadang orang itu dengki. Atau apa, ya Allah berikanlah saya kereta jenis begini, 4 wheel. Tahu-tahu dia bilang, kenapa engkau tidak pilih beli lori, kan nanti untungnya banyak. Nah, diganggu lagi. Kita sedang doa malah diajak bicara ini dan itu. Baik, maka bagusnya doa itu pelan-pelan, biar orang lain tak dengar, tak apa. Baik. Tasi'uha yang ke-9, inna a'dhaman ni'am al-iqbalu 'ala Allah. Sesungguhnya nikmat yang paling agung adalah terpusatnya jiwa kita kepada Allah. Karena semakin kita terpusat kepada Allah, kita akan semakin kuat mengingat Allah, dan semakin kuat mengingat Allah, hati jadi tentram. Ini nikmat yang paling besar. Tidak takut pada yang lain, tidak gentar pada yang lain, dan juga apa? Allah akan selalu menyertai kita. Sebagaimana dalam hadis-hadis, demikian pula kita akan semakin berbahagia dan tentram karena kita selalu ingat Allah. Baik. Wa ta'abbudulah, dan beribadah kepada Allah. Ini nikmat yang terbesar. Hati tidak meranggas, tidak kering. Tapi kalau orang menjauh dari ibadah, hatinya akan kering, tak tahu kemana dia itu menghala, kemanakah matlamat hidup saya, tak paham. Duit banyak pun tak tahu harus dibawa kemana. Demikian pula perkara-perkara yang lain. Umur saya panjang, saya tak tahulah saya mau kemana, saya sudah bosan hidup, dan seterusnya. Atau seperti yang terjadi di Amerika itu, dalam kisah nyata, orang yang masuk Islam dia cerita, saya termasuk apa?
orang lulusan university yang terbaik di Amerika, number 1 di Amerika saya. Tapi saya hampir bunuh diri karena saya tak tahu sebenarnya saya ini harus kemana dengan kepandaian saya ini. Kenapa? Dia jauh dari beribadah kepada Allah Ta'ala, tak tahu hidupnya ini berguna untuk apa. Akhirnya dia masuk Islam setelah hampir bunuh diri. Di dalam Islam dia jadi bahagia, banyak belajar, lalu dia mendakwai orang lain. Banyak orang lain yang akhirnya masuk Islam juga di Amerika. Ini adalah nikmat yang paling besar secara mutlak seorang hamba mendapatkan taufik untuk beribadah kepada Allah. Walinqita'u ilaih, yaitu inqita' maksudnya adalah memutuskan yang lain dan hanya berpusat pada Allah Ta'ala. Wa tabattulu ilaih, maknanya sama, inqita' dan tabattul, yaitu memutuskan diri dari yang lain dan hanya menyambung hubungan dengan Allah. Tentunya maksudnya adalah hatinya. Jelas secara fisikal kita tetap wajib berhubungan dengan orang lain, berhubungan dengan orang tua, berhubungan dengan tetangga, berhubungan dengan dan seterusnya. Bahkan apa? Sehari sampai 5 kali kalau laki-laki berhubungan dengan kaum muslimin dalam sholat berjamaah. Tapi yang dimaksudkan memutuskan di sini adalah jiwanya, hanya untuk Allah, tidak lagi berhubungan dengan yang lain jiwanya itu. Walikulli nikmatin hasid. Nah, diingatkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, setiap nikmat itu ada pendengkinya, dan itu pasti. Ala qadriha, sesuai dengan kadarnya. Daqqat wa jallat, baik itu nikmat yang kecil ataupun nikmat yang besar, pendengki itu ada ya. Wala nikmata a'zamu, dan tidak ada kenikmatan yang lebih besar min hadhihi nikmah, daripada nikmat ini. Fa anfusul hasidin, maka jiwa-jiwa para pendengki al-munqati'in, yang mereka itu terputus dari Allah Ta'ala, bukan terputus dari orang lain menghadap Allah seperti yang disebutkan tadi. Ini orang dengki, hakikatnya dia marah-marah pada Allah, mendengki takdir. Maka hakikatnya dia memutuskan hubungan dengan Allah. Muta'alliqatun biha, dia tergantung kepada nikmat tadi, yaitu pendengki tidak bergantung pada Allah, tapi jiwanya selalu terkait dengan nikmat yang dimiliki orang lain, sibuk dengan itu. Walaisa lil mahsudi aslam, walaisa lil mahsudi aslamu min ikhfa'i ni'matihi anil hasid. Orang yang terkena kedengkian, yaitu orang yang didengki, tidak memiliki sesuatu yang lebih selamat daripada merahasiakan nikmat itu. Ya, kalau kita dapat misalkan dapat duit 10.000, tahu-tahu kita cerita ke orang di jalan-jalan, boleh jadi sebentar lagi kita akan didatangi pencuri atau perompak. Makanya lebih baik dirahasiakan. Atau barangkali malah ada orang membuat sihir atau mengirimkan tuyul kalau di Indonesia. Nanti tuyulnya yang mencuri duit itu. Maka nikmat apapun rahasiakan. Kecuali sesuatu yang wajar. Kita punya kereta mau disembunyikan di poket, tak mampu. Ini wajar. Kita punya rumah, ya tak mungkin disembunyikan. Tetapi yang lain-lain yang berpotensi mendatangkan kedengkian, maka rahasiakan, itu lebih baik. Wa alla yaqsuda idharahalah, dan dia tidak meniatkan untuk menampakkan nikmat tersebut kepada si pendengki. Boleh cerita ke orang yang lain yang terpercaya, tapi jangan cerita ke pendengki. Tahu-tahu matanya melihat kita dengan bulat-bulat, lalu kita kena ain, rugi, na'udzubillah. Seperti yang terjadi dalam kisah nyata di Arab itu. Ada seorang wanita sudah berpakaian cantik-cantik, sudah bersiap-siap untuk akad nikah. Tahu-tahu rambutnya rontok semua, runtuh. Kena kedengkian sebagian wanita yang lain. Akhirnya dia pening, akhirnya tanya ke para ulama, gimana ini Syekh? Ini sudah mau akad nikah, istri saya tahu-tahu rambutnya rontok, jadi buta, nanti malu sama suaminya. Kenapa? Makanya hati-hati, terkadang kena kedengkian. Apalagi budaya di Yaman pada tahun-tahun ini, bukan hanya tahun ini, 10 tahun, 20 tahun terakhir ini sangat buruk terkait dengan akad nikah. Para wanitanya itu memakai pakaian seperti pakaian orang Eropa. Pakaian pesta Cinderella itu. Pakai baju warna putih, pakai
Ya, gaun pesta itu dengan gaya Cinderella, akhirnya kena air tak rela juga. Nah itu bahaya karena pendengki banyak. Wa qad qala Ya'qub li Yusufa alaihi salam, bagusnya alaihi wassalam, ayahnya juga seorang nabi yang sangat mulia. Dikatakan apa? Orang terbaik siapa? Yaitu Yusuf ibnu Nabiyillah, ibni Nabiyillah, ibni Khalilillah. Mereka adalah silsilah terbaik. Rasul, anak dari Nabi, anak dari Nabi, anak dari Rasul, kekasih Allah. Walaupun alal khilaf apakah Nabi Ishak dan Yakub itu Rasul juga, tak masalah, yang penting ini silsilah terbaik Nabi, para Nabi. La taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Nabi Yakub menasihati anaknya Yusuf, yaitu jangan engkau menceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, karena akibatnya nanti mereka akan membuat tipu daya kepadamu. Tayyib. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Lalu ayahnya mengingatkan, walaupun kalian ada ikatan persaudaraan, tetapi boleh jadi ini akan dirusak oleh syaitan. Makanya beliau mengingatkan tentang syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang sangat jelas untuk manusia. Zatnya tidak jelas, tapi permusuhannya jelas. Ini makna mubin di sini, mubinul adawah. Dan ucapan Imam Ibnul Qayyim ini juga telah didahului oleh Al-Qurtubi di dalam tafsir beliau. Di antara faedah dari ayat ini adalah merahasiakan nikmat jangan sampai ketahuan oleh para pendengki. Kalau kita punya bag yang cantik, bag itu mungkin yang mahal-mahal itu Gucci itu atau Bijen, jangan sembarang-barang ditampilkan kepada orang-orang, karena khawatir tahu-tahu ada pencuri, ada perompak, ada penyihir dan sebagainya. Nanti dirubah, bag yang cantik-cantik tahu-tahu berubah jadi bag plastik, DIY, rugi kita, nangis kita nanti. Maka ini dirahasiakan untuk dari orang-orang yang dikhawatirkan akan mendengki. Wa idza kana du'aul ma'muru, wa idza kana du'au al-ma'mura. Ma'mura atau ma'muru ini sekarang khobar kana yang mana? Dohirnya yang setelahnya berarti ya. Wa idza kana du'aul ma'muru bi ikhfa'ihi yatadamman. Nah, ini khobarnya, khobar jumlah fi'liyah. Apabila doa yang diperintahkan untuk dirahasiakan tadi yatadammanu du'a at-talabi was-sana'i wal mahabbati wal iqbali 'ala Allah, mengandungi doa permohonan, doa sanjungan, doa kecintaan, dan pemusatan perhatian kepada Allah, fahuwa a'zamul kunuz, maka doa ini adalah perbendaharaan yang paling agung. Ya, kalau kita kerja mungkin hanya dapat kereta yang sederhana, tapi kalau kita minta pada Allah, mungkin kita akan diberi melebihi apa yang kita sangka-sangka. Minta kereta malah dapat kereta dan rumah misalkan. Allah maha baik, Allah maha kaya. Berarti min a'zamil kunuz, doa yang di dalamnya itu kualitinya sangat tinggi, betul-betul memenuhi syarat, maka ini termasuk perbendaharaan yang paling agung. Allati hiya ahaqqu bil ikhfa was-sitr, dia lebih berhak untuk kita rahasiakan dan kita tutupi an ayunil hasidin, dari mata-mata para pendengki. Wa hadhihi faidatun syarifatun nafi'ah, dan ini adalah faedah yang mulia dan bermanfaat. Merahasiakan doa, jangan sampai ada orang yang dengki. Apalagi kalau orang itu tahu kita ini orang yang doanya sering dikabulkan, mungkin dia akan marah sama kita. Kenapa sih doamu bagus-bagus macam itu? Doalah yang biasa, kamu sudah sering dikabulkan oleh Allah. Jangan terlalu tamak, malah kita nanti dituduh tamak kalau minta terus pada Allah. Anda kerja 24 jam tak merasa tamak juga. Baik, ilahuna wallahu a'lam.